Akhirnya, giliranku. Pada ulang tahunku yang ke-22, aku akan mati. Namaku Chloe. Aku putri sulung keluarga yang sah. Saat aku berusia 4 tahun, aku tidak sengaja menemukan bahwa aku bisa melihat tanggal kematian di telapak tangan setiap orang. Orang pertama yang kulihat adalah kakek. Kakek, ada tulisan di tangan kakek. Tulisan apa? Tulisannya 21 April mati. Oh, Chloe kita. Kamu bisa meramal nasib kakek juga. Kakek tidak menganggapnya serius. Tapi 2 hari kemudian, pada tanggal 21 April, kata-kataku menjadi ramalan yang terwujud. Kakek sedang menyiram bunga di balkon, tidak sengaja tergelincir dan jatuh hingga meninggal. Saat itu, aku masih belum mengerti tulisan di telapak tangan apa yang mereka maksud. Sampai 6 bulan kemudian, aku melihat di telapak tangan ayah yang sudah tidak asing tanggal merah gelap lagi. Ayah, ada tulisan di tangan ayah, seperti milik kakek. Chloe, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Tertulis tanggal kematian 28 Oktober, kecelakaan mobil. Siapa yang mengajarimu bicara hal sial seperti itu? Di hari itu juga, ayah mengalami tabrakan beruntun di jalan tol. Dia tidak pernah pulang. Ibuku yang sedang hamil mendengar berita tragis itu dan bergegas keluar dengan panik. Tapi sayangnya, jatuh keras ke tanah. Ibu! Liam, ibu jatuh. Cepat, panggil ambulans. Ibu akan melahirkan prematur. Ibu, semoga baik-baik saja. Ibu. 28 Oktober, komplikasi persalinan. Kata-kataku jadi kenyataan lagi. Adikku Mia lahir melalui operasi caesar. Dia selamat, tapi ibu tidak selamat. Itu semua salahmu. Kau membunuh ibu dan ayah. Beraninya kau masih di sini? Maafkan aku, Ethan. Aku tidak mau maafmu. Aku hanya ingin kau mengembalikan ibu kepadaku. Mulai sekarang kamu dilarang menyentuh Mia sama sekali. Setelah itu, semua kakakku berubah. Aku menjadi orang yang tidak berarti di keluarga ini. Chloe, apa kamu mencoba menularkan nasib burukmu kepada orang lain? Para pelayan takut mendekatimu. Maafkan aku, Ethan. Jangan panggil aku seperti itu. Kau membunuh ibu dan ayah. Aku sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak mengusirmu. Mulai sekarang, kau akan tinggal di gudang di lantai 3 itu. Jangan keluar kecuali perlu. Atau kau akan membawa nasib buruk bagi kami. Maka, aku diasingkan ke gudang paling terpencil di lantai 3. Tidak ada tirai lembut di sini. Jendela-jendelanya berangin sepanjang tahun. Meskipun aku menyumbat celah-celahnya dengan koran bekas, itu tetap tidak bisa menahan dinginnya malam. Sementara itu, adikku Mia tinggal di lantai 2, di kamar utama yang paling luas dan terang. Suatu kali aku membantu pembantu membawa pakaian masuk. Di dalam kamar, lantainya ditutupi karpet bulu lembut. Ada wallpaper merah muda yang nyaman, dan lemari pakaian yang lebih besar dari seluruh gudangku. Mulai sekarang, jaga dia jauh dari Mia. Mia merasa tidak nyaman memakai barang yang dia sentuh. Baik, Bapak Noah. Ya, Bapak Noah. Chloe, Mia tidak membenciku seperti mereka. Dia hanya tidak dekat denganku. Aku tidak menyalahkannya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Sejak kecil, dia dimanja oleh ketiga kakaknya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia adalah jimat keberuntungan ibu, lahir setelah perjuangan yang putus asa. Maka, aku ditinggalkan di rumah besar yang dingin ini, sendirian, tanpa seorang pun yang mencintaiku, dan tanpa seorang pun yang peduli padaku, hingga ulang tahunku yang ke-22. Hari itu, akhirnya aku melihat di tanganku tanggal kematianku sendiri. Setelah menderita bertahun-tahun, akhirnya, aku bebas. Aku sudah merebus sup sarang burung Nona Mia lebih awal hari ini. Dia tidak suka terlalu manis,
Jadi aku pakai lebih sedikit gula batu. Bapak Noah yang menyuruhmu kan? Bapak Noah sendiri yang menyampaikan pesannya, dan secara khusus menyuruhku menggunakan mangkuk ini. Ah, Nona Mia. Nona Chloe, kenapa ibu turun ke sini? Aku ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Sarapan sudah disiapkan untuk Nona Mia. Porsinya sudah dihitung per orang. Ada sisa makanan di kulkas? Aku membuang sisa makanan kemarin. Aku baru saja membersihkan kulkas. Apakah ada bakpao kukus di dapur? Atau apapun yang bisa kumakan? Ada 2 di dalam kukusan. Itu untuk makan siangku. Nona Chloe, mau makan apa? Beritahu aku sebelumnya. Bahkan jika aku memberitahu dia sebelumnya, dia tidak akan membuatkan apapun untukku. Tapi semua itu tidak penting lagi. Chloe, selamat pagi. Chloe, kamu cuma makan ini? Ada bubur di bawah. Itu tidak disiapkan untukku. Mia, ayo, kita pergi. Kita akan terlambat jika tidak cepat. Ethan, Jangan menghalangi tangga. Ethan, lagi ngapain? Mia, aku antar kamu hari ini, ayo. Kamu nabrak Chloe. Gak apa-apa. Kamu nasib buruk, mending pergi. Ayo, Mia. Ethan, terserah. Aku beneran akan hilang. Waktu aku umur 18, aku habiskan 2 bulan buat ini untuk Mia. Sayangnya dia nggak di rumah waktu itu. Jadi aku kasih ke Noah. Noah, ultah Mia sebentar lagi. Bisa tolong kasih ini ke dia? Siap. Oke, taruh sini aja. Sejak ibu dan ayah meninggal, aku nggak pernah bisa benar. Semua yang aku pegang selalu kotor. Padahal aku nggak ngerti salahku apa. Tapi nggak apa-apa ambil barang-barang itu dan pergi. Setidaknya, aku nggak akan jadi beban lagi. Lihat ini, Nona muda. Beli untuk saudara yang lebih tua? Untuk diriku sendiri. Ah? Pak, saya mau yang ini. Tolong bungkus. Desainnya sederhana, dan harganya cukup murah. Karena kamu masih muda, Nona muda, saya beri diskon $500. Tidak mahal, tapi terlihat bagus. Kalau aku pakai ini, setidaknya tidak terlalu jelek. Ambil saja. Biar hati tenang. Terima kasih. Nah,
Tinggal satu langkah terakhir. Halo, Halo, hari ini ulang tahunku, aku mau berfoto, mau foto paspor atau potret? Kami ada. foto duka, Apa yang Anda katakan? foto duka. Ya, yang begini. Hitam putih, berbingkai. Nona muda, berapa? Umur Anda? Saya 22 tahun hari ini. Apakah Anda dalam masalah? Tidak. Hanya, waktuku sudah tiba. Nona muda, rambut Anda agak kering. Biarkan saya sisir rambut Anda, oke? Oke, Selamat ulang tahun. dia orang pertama hari ini yang mengatakan itu padaku. Dan, satu-satunya. Baiklah, Saya siap. Ayo kita foto. ini semua foto Anda. Terima kasih. Kakek, nenek, ayah, ibu. Chloe. Akan segera bersama kalian. Ibu, waktu aku kecil, di loteng, aku tidak sengaja menemukan buku harianmu. Kau bilang, itu bukan kutukan. Kau bilang jangan takut. Tapi kalau bukan kutukan, lalu apa? Chloe bilang dia melihat tulisan di telapak tangan ayah. Hatiku bergetar, karena aku juga melihatnya waktu kecil. Kukira hanya aku saja. Ternyata Chloe juga melihatnya. Ibu, Jika ini turun-temurun, kuharap Chloe tidak takut seperti aku. Ini bukan kutukan. Ini hanya membuat kita melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Aku menulis surat untuk Chloe. Jika suatu hari aku pergi, kuharap dia menemukannya. Aku menyembunyikannya di tempat yang hanya dia bisa temukan. Aku mencari di seluruh loteng, kamar ibu, ruang belajar, ruang bawah tanah, dan setiap sudut taman. Aku tidak pernah menemukan surat itu. Surat itu, entah diambil seseorang, atau tidak pernah ada sama sekali. Tapi, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Waktuku semakin habis. Dari semua orang di keluargaku, Liam satu-satunya yang tidak pernah membentakku atau memukulku. Apapun yang terjadi, sebelum aku pergi, aku harus pamit padanya. Halo. Aku mencari Liam. Apakah Anda sudah janji? Belum. Aku. Adik perempuannya. Maaf, Bapak Liam sedang rapat sekarang. Anda tidak bisa naik tanpa janji. Mungkin Anda bisa menghubungi asistennya. Aku menelepon, tapi tidak ada yang menjawab. Sebentar, aku tanyakan dulu. Terima kasih. Hei, Bapak. Adik Bapak Liam ada di sini. Oke. Maaf sekali. Rapat Bapak Liam akan selesai sekitar 2 jam lagi. Asistennya bilang beliau tidak bisa menemui Anda. Aku bisa menunggu. Ya. Tunggu saja di sini, tapi mungkin Anda tidak bisa bertemu dengannya. Jadwal Bapak Liam sangat padat hari ini. Tidak apa-apa. Halo. Nomor yang Anda hubungi dimatikan. Hei, siapa dia?
Dia berpakaian sangat sederhana. Bagaimana dia kenal Bapak Liam? Itu adik kandung Bapak Liam. Adik kandungnya. Saya pernah melihat nona muda itu. Bukankah dia sekolah di sekolah elit? Dia tidak terlihat sekusut ini. Itu putri bungsu. Ini putri sulung. Aku sebenarnya kasihan pada Chloe. Kudengar orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Dia mengalami syok dan jatuh sakit parah. Sejak itu dia dirawat di rumah. Dia jarang muncul di depan umum. Kasihan sekali. Masih belum tersambung? Sudahlah, aku akan kirim pesan saja. Liam, ini Chloe. Hari ini ulang tahunku. Bisakah kau minta mereka pulang untuk makan malam? Hanya hari ini. Hanya sekali makan. Aku akan pulang, masak, dan menunggumu. Apa yang masih kau lakukan di sini? Ayo pergi. Ya, ayo pergi. Dia tidak datang. Sebenarnya, aku tidak perlu benar-benar bertemu Liam. Tapi sekarang aku menghadapi kematian, aku masih memiliki beberapa penyesalan. Dan sedikit harapan bodoh. Ngomong-ngomong, ulang tahun terakhirku, aku ingin menjadikannya yang berkesan. Darah. Liam suka iga rebus. Aku ingat waktu kita kecil, dia pernah mengambil sepotong ekstra dan menaruhnya di mangkukku. Aku sangat berharap waktu bisa berhenti di saat itu. Meskipun aku duduk di sudut yang tidak diperhatikan siapapun. Noah lebih suka makanan yang ringan. Ethan benci daun ketumbar. Mia suka makanan manis. Kesukaannya adalah krem brulee. Untuk makanan terakhirku, biarkan aku sedikit egois. Dan berpura-pura aku berbagi dengan semua orang. Oh ya, aku hampir lupa sesuatu. Sebelumnya, dulu aku hanya makan di meja kecil di dapur. Dalam 18 tahun, ini adalah pertama kalinya. Aku duduk di ujung meja makan ini. Hingga tengah malam, hanya tersisa 3 jam lagi. Akhirnya, ini hampir berakhir. Chloe? Kamu yang buat semua ini? Kenapa ada 5 set? Oh, tidak ada apa-apa. Cuma, aku ingin makan malam bersama kalian. Tentu, aku belum makan malam. Tapi setelah Ethan mengantarku ke sekolah hari ini, dia pergi. Katanya dia ada rencana malam ini dan tidak akan kembali. Tidak apa-apa. Selama ada satu orang yang mau makan masakanku, aku akan bahagia. Kamu suka yang manis. Aku buat ubi gula. Mau coba? Enak. Chloe, kamu ternyata bisa masak? Sebenarnya, tidak juga. Meskipun hanya satu orang yang datang, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Tunggu, itu Noah. Hei, Noah, ya, aku di rumah. Oh, Chloe membuat satu meja penuh hidangan. Apa? Oke. Baiklah. Mia, ada apa? Noah bilang, aku tidak bisa makan malam di rumah. Kenapa?
Katanya dia akan menyuruh sopir menjemputku sekarang. Malam ini, dia ada rencana. Chloe, maaf, lain kali. Lain kali aku pasti bersamamu. Aku pasti akan makan malam bersamamu. Oke. Lagi-lagi lain kali? Tidak ada lain kali. Tidak apa. Pergi saja. Chloe, kamu sendirian di rumah? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Hanya 2 jam lagi, ya? Liam, dia mungkin tidak akan pernah menerimanya. Waktunya habis. Seperti inikah rasanya mati? Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Sejak pertama kali, aku dilupakan di ruang bawah tanah. Sejak pertama kali, aku menghabiskan malam sendirian di ruang bawah tanah. Pertama kali, aku melihat gelang dipotong. Kurasa, tak ada yang akan mengingatku. Setelah aku mati, keluarga ini akan lebih baik. Kalian pasti lega. Mia akan tetap menjadi putri kecilnya. Tidak ada yang akan ingat aku pernah ada. Apa yang aku harapkan? Jelas sekali bagaimana perasaannya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Liam, Chloe, dia tidak pernah berani meneleponku, atau bahkan memanggilku Liam. Ada apa dengan dia hari ini? bisakah kalian kembali dan makan malam denganku? Aku membuat favoritmu, iga asam manis. Dan ikan kukus favorit Noah. Ethan tidak suka ketumbar, jadi aku tidak memakainya. Mia datang, tapi dia pergi. Makanannya sudah dingin. Aku ada rapat. Liam, aku tidak pernah mengerti. Yang bisa kulihat hanyalah hitung mundur. Kenapa semua orang harus memanggilku pembawa sial? Apa yang pernah aku lakukan salah? Liam, tolong katakan padaku. Chloe? Ada apa? Liam? Aku sekarat. Kamu di rumah? Itu suara Liam. Dia terdengar sangat gugup. Tapi ini pasti halusinasi sebelum mati. Ya, Tunggu aku. Aku akan sampai dalam 40 menit. dia kembali. Liam baru saja bilang dia kembali. Warnanya berubah gelap. Apa yang terjadi? Chloe. Chloe? Ada apa? Kenapa Liam begitu khawatir padaku? Ini pasti halusinasi. Chloe? Chloe? Bertahanlah. Aku di sini. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Bapak Liam. Nona Chloe sudah tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dia menderita kekurangan gizi kronis, ditambah kondisi lambung yang parah, itu menyebabkan syok akibat serangan akut tadi malam. Jika dia datang setengah jam lebih lambat, hasilnya tidak akan terbayangkan. Syukurlah dia baik-baik saja. Saya akan keluar sekarang, Bapak Liam. Jika Nona Chloe bangun, hubungi saya. Terima kasih. Chloe dulu bisa melihat tanggal kematian orang di telapak tangan mereka. Dan untuk kakek, ibu, dan ayah, semuanya menjadi kenyataan. Menjauhi Chloe.
adalah keputusan sulit untuk melindungi keluarga. "9 Maret, itu kemarin. Kenapa telapak tangannya menampilkan tanggal kemarin?" Mungkinkah ini terkait dengan tanggal kematian yang dia sebutkan? Ini rumah sakit. Aku tidak mati. Hei, kamu sudah sadar. Apa yang terjadi padaku? Biarkan aku ambilkan air untukmu. Oh, terima kasih, Liam. Bapak Liam, tanda vital Nona Chloe sudah stabil. Tapi dia sudah lama kekurangan gizi. Dia memiliki masalah lambung kronis. Dia perlu istirahat di rumah sakit lebih lama. Baik, terima kasih, dokter. Tanggal di tanganmu adalah kemarin. Kamu melihatnya? Kamu bisa melihat kata-kata itu? Aku tidak bisa melihatnya. Aku hanya melihat setitik tulisan merah di tanganmu, seperti terbakar. Kalau kulihat lebih dekat, aku bisa membaca sebagian. Tanggalnya sudah lewat. Tapi aku masih belum mati. Jangan datang. Aku di rumah sakit. Jangan bilang mereka. Dokter bilang perutmu bermasalah. Minum ini dulu. Terima kasih, Liam. Seingatku, itu kedua kalinya dia peduli seperti itu padaku. Liam, Ya, kenapa kemarin kau angkat teleponku? Dulu kau tidak pernah angkat? aku tidak tahu apa yang merasukiku. Seperti aku punya firasat, jika aku tidak angkat, aku akan menyesal seumur hidup. Aku lihat pesan yang kau kirim. Yang permintaan teman. Kau tidak menerimanya. Saat aku lihat pesannya, aku tidak punya waktu. Aku sedang rapat. Apakah dia berbohong? Aku tidak tahu. Tapi setidaknya dia datang. Dia menyelamatkan hidupku. Chloe. Liam mengirimiku pesan, katanya kamu di rumah sakit, aku sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu baik-baik saja? Lalu tiba-tiba berakhir di rumah sakit? Aku baik-baik saja. Hanya sakit perut kronisku kambuh. Aku bisa menahannya. Apakah kamu sendirian di rumah kemarin? Ini semua salahku, aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di rumah. Ini juga salah Noah. Dia tahu kamu membuat satu meja penuh makanan dan tetap membawaku pergi. Chloe, biarkan aku mengupaskan apel untukmu. Haham. Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harus tanya Chloe itu, bukankah dia yang memintaku kembali? Tidak, aku tidak. Noah memberitahuku segalanya. Bukankah karena kami tidak memberi kehormatan untuk memakan masakanmu, kamu bahkan mogok, makan untuk memaksa kami kembali, dan berakhir di rumah sakit karenanya, kamu ingin orang luar berpikir keluarga menyiksamu? Sejak aku kecil, Ethan selalu paling membenciku. Jika aku benar-benar mati kemarin, orang yang paling keras tertawa pasti dia, aku yakin. Ethan, bagaimana bisa kamu bicara tentang Chloe seperti itu? Dia hanya bermaksud baik. Dia khusus memasak satu meja penuh hidangan yang kita semua suka. Dia menunggu kita pulang, itu sebabnya dia melewatkan makan malam. PH. Dia memasak untuk kita karena kebaikan? Jika bukan karena dia dulu, ibu dan ayah tidak akan. Mia, jauhi dia. Dia benar-benar nasib buruk.
Ethan, zaman apa ini? Serius? Sesuatu yang menyeramkan seperti itu? Tidak mungkin. Lagi pula, aku adalah jimat keberuntungan keluarga. Tidak ada hal buruk yang akan menimpaku. Oh, Chloe. Biasanya kamu tidak makan bersama kami. Jadi kenapa kemarin tiba-tiba kamu memasak makanan besar? Tidak ada. Hanya iseng. Iya, benar. Kamu biasanya di rumah terus, sepanjang hari tidak ada suara darimu. Kemarin kamu bertingkah aneh sekali, pasti kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Baiklah, cukup. Semuanya, diam. Kemarin adalah ulang tahun Chloe. Tunggu, kemarin ulang tahun Chloe? Selamat ulang tahun Chloe. Yah, karena itu ulang tahunmu, kenapa tidak bilang dari tadi? Membuat kami khawatir setengah mati untuk hal yang tidak penting. Lupakan, ada yang harus kulakukan. Aku pergi, tetap di sini dan istirahatlah. Ethan. Chloe, jangan diambil hati. Ethan memang pemarah. Dia bersikap seperti itu karena peduli padamu. Ayolah, coba, enak. Ada rapat di kantor. Aku berangkat sekarang. Mia, nanti pulang sendiri, ya? Oke. Aku akan main dengan Chloe sebentar, lalu pulang. Dengar kamu di rumah sakit? Bisakah kamu berhenti merusak kesehatanmu? Istirahat saja dan sembuh? Berhenti menyusahkan keluarga. Menyusahkan? Di matanya, penyakit yang hampir membunuhku. Dianggap menyusahkan? Bapak Liam, menurut Nona Chloe hasil pemeriksaan, lapisan lambungnya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hanya minum obat tidak akan menyembuhkannya sepenuhnya. Dia perlu rencana perawatan yang tepat. Uang bukan masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 atau 2 minggu jelas tidak cukup. Setidaknya perawatan selama sebulan. Baik. Terima kasih, Dok. Bubur. Minum selagi hangat. Baik. Semua yang dikatakan dokter, kamu ingat semuanya, kan? Aku ingat. Aku ada rapat lain, aku akan pergi. Baik. Liam datang setiap sore. Dia tinggal setengah jam lalu pergi. Meskipun kami hanya bertukar, tidak lebih dari 5 kalimat. Ini, selama bertahun-tahun, adalah kehangatan yang langka. Ini saja sudah cukup. Chloe. Chloe, aku kesini menemuimu lagi. Aku sangat sibuk dengan sekolah akhir-akhir ini, jadi aku mungkin tidak bisa menjengukmu setiap hari. Tidak apa-apa. Chloe, tahu nggak, hari ini di sekolah, ada pertunjukan bakat, aku menari. Semua orang memanggilku Putri. Oh, iya. Teman sebangkuku memberiku pulpen edisi terbatas hari ini. Tulisannya enak banget. Lihat, Chloe, cantik nggak? Mau coba nulis? Enggak, makasih. Sejak aku berumur 10 tahun, aku sudah tidak sekolah. Dan sudah lama sekali. Aku tidak menulis apapun. Nggak apa-apa, Chloe. Kalau kamu mau belajar, aku bisa pinjamkan bukuku. Enggak, makasih. Kalau begitu, aku akan mengupaskan buah persik untukmu. Bagaimanapun, aku masih belum bisa terlalu dekat dengan Mia. Kalau terlalu dekat, aku yang akan menderita. Tanggal-tanggal yang kamu sebut itu? Apakah itu nyata? Kamu
Percaya itu? Kamu bilang kakek. Kamu bilang ayah. Kamu bilang ibu. Lalu? Mereka semua meninggal. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan milikmu? Sudah hilang. Kata-kata di telapak tanganku juga sudah hilang. Kamu bisa melihatnya sejak kecil? Ya, Lalu kenapa hanya kamu yang bisa melihatnya? ibu juga bisa melihatnya. Ibu? Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu. Ibu meninggalkan buku harian. Dia bilang, sejak kecil, dia juga bisa melihat tanggal di telapak tangan orang lain. Buku harian? Di mana? Boleh aku lihat? Di bawah tempat tidur di kamarku, di dalam kotak tua. Aku ambil. Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya. Anggota keluarga mau mendengarkan aku dengan sabar. Ini bukan kamar sama sekali. Ini hanya gudang. Bukankah aku sudah bilang ke Ethan untuk memindahkannya ke kamar samping? Apa aku salah kamar? Apa ini kamar Chloe? Bapak Liam, Anda di tempat yang benar. Dulu, setelah orang tua Anda meninggal, dia dipindahkan ke sini oleh Ethan. Jadi, dia sudah tinggal di sini selama 18 tahun. Chloe? Dia sebenarnya, sejak lama, mempersiapkan pemakamannya sendiri. Saat itu, ketika dia tahu tanggal kematiannya, dia pasti sangat menderita. Aku sangat salah. Aku benar-benar salah. Saat itu, tanggal kematian yang dia sebutkan, semua terjadi pada kakek, ayah, dan ibu. Akulah yang tidak bisa melupakannya. Aku menimpakan semua kesalahan padanya. Aku pikir dialah yang membawa kematian ke keluarga kami. Aku bekerja keras sampai kelelahan. Aku hanya ingin mematikan perasaanku. Aku pikir jika aku menjauh darinya, seluruh keluarga kami akan aman dari bencana. Bapak Liam, Anda bodoh. Apa Anda lupa bahwa Nona Chloe, juga saudara perempuan Anda? Dia juga kehilangan keluarganya sendiri. Dan dia masih anak-anak saat itu. Akulah yang bersalah padanya. Aku si manis kecil. Si manis kecil. Si manis kecil. Bapak Liam, jangan menyalahkan diri sendiri. Jika ayah dan ibu Anda tahu, melihat Anda seperti ini, hati mereka pasti sakit. Saya sudah menjalani sebagian besar hidup saya, dan saya melihat semuanya dengan jelas. Sejujurnya, urusan orang dewasa apa hubungannya dengan anak-anak? Dia sama seperti Anda. Kalian berdua tidak bersalah. Akulah yang bersalah padamu. Saat itu, ketika dia tahu tanggal kematiannya jatuh pada hari ulang tahunnya, dia pasti ketakutan. Akulah, Liam, yang bersalah padanya. Chloe, Liam akan menebusnya padamu. Kamu belum pulih. Apa yang kamu lakukan di luar tempat tidur? Ayo. Berbaring. Liam, ayo baca buku harian dulu. Baik. Chloe bilang dia melihat tulisan di telapak tangan ayah. Hatiku sakit, karena aku juga melihatnya saat masih kecil. Kukira aku satu-satunya, ternyata Chloe juga. Jika ini turun-temurun, kuharap Chloe tidak takut seperti aku dulu. Ini bukan kutukan. Ini hanya membuat kita melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Liam, apakah dia akan percaya ini? Aku menulis surat untuk Chloe. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, kuharap dia bisa menemukannya. Aku menyembunyikannya di tempat yang hanya dia yang akan menemukannya.
Surat ibu. Apakah kamu menemukannya? Tidak. Aku sudah mencarinya selama 10 tahun, dan masih belum menemukannya. Aku akan membantumu menemukannya. Apa? Apa yang ibu tinggalkan untukmu harus ditemukan. Kamar di lantai 3 terlalu dingin. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, ayo pindah kamar. Liam, kenapa tiba-tiba berubah? Nona Chloe, Anda sudah boleh pulang. Ingat minum obat tepat waktu, dan tetap jaga suasana hati, dan perut Anda tidak akan sakit lagi. Nona Chloe. Bapak Liam menyuruh saya menjemput Anda. Dia sedang perjalanan bisnis mendesak. Dia tidak bisa datang menjemput Anda. Nona Chloe, kita sudah sampai di rumah. Ini mobil Noah. Dia sudah kembali. Tunggu, kamu sudah keluar rumah sakit. Mulai sekarang, makan tepat waktu, jangan berbuat nekat lagi seperti ini. Ini buruk untuk reputasi keluarga jika tersebar beritanya. Tunggu. Sebelum pergi, Liam bilang pada Nyonya Hudson untuk menyiapkan kamar tamu di lantai 2. Itulah tempatmu mulai sekarang. Bukankah itu kamar Mia? Sejak ibu dan ayah meninggal, mereka tidak mengizinkanku untuk mendekati Mia sama sekali. Lantai 2? Jangan tanya kenapa. Itu keputusan Liam. Lantai 2? Kenapa dia harus? Dia tinggal di gudang itu selama lebih dari 10 tahun. Dan dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba memindahkannya? Liam yang mengaturnya. Di mana Liam? Sedang perjalanan bisnis. Apa yang kamu katakan pada Liam? Dia sangat marah sekarang. Apapun yang saya katakan, selalu salah. Aku bertanya padamu. Liam menyuruhku pindah. Aku baru tahu. Hempeha. Jangan berpikir hanya karena kamu pernah di rumah sakit, kamu bisa menggunakan itu sebagai alasan, kamu mungkin berhasil membodohi Liam, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Ethan, apa yang kamu lakukan? Ethan, itu keterlaluan. Chloe baru keluar dari rumah sakit hari ini. Dia sudah merasa tidak enak badan. Pindah kamar tidak memengaruhimu. Kenapa kamu mencoba menakut-nakutinya? Tidak, Mia. Jangan tertipu oleh pura-pura polosnya. Dia punya niat buruk, jauhi dia. Dia saudariku. Dia keluarga, sedarah. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? Tapi kamu, Ethan, kamu terus mengganggunya, berulang kali. Aku sangat kecewa padamu. Mia, kamu masih muda. Banyak hal yang tidak kamu mengerti. HMPH. Jangan bicara padaku, Ethan. Aku tidak ingin bicara denganmu. Mia, naiklah ke atas. Mia, naik ke atas dulu. Chloe, ayo, kutunjukkan kamar barumu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Oke. Noah, Chloe itu pembawa sial, tahu? Dan kamu hanya berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa? Perkataan Liam adalah hukum. Tidak peduli seberapa banyak kamu membuat keributan, semuanya sudah diputuskan. Dalam beberapa hari, keluarga akan mengadakan jamuan untuk tamu. Liam tidak di sini. Kamu harus mengendalikan amarahmu. Jangan mempermalukan keluarga lagi. Baik. Chloe, lihat, aku sudah mendekorasi ruangan ini. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku langsung saja menaruh beberapa boneka favoritku di sana. Ruangan ini, dibandingkan gudang tempatku tinggal, 3 kali lebih besar, dan punya jendela sungguhan. Tempat tidur sungguhan. Ada apa? Apa kamu tidak suka? Aku suka. Syukurlah. Chloe, tadi, jangan kamu pikirkan.
Ethan memang bicara tanpa berpikir. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua alami, tapi aku yakin kalian berdua bukan orang jahat. Hanya kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Ada beberapa hal yang jika kamu tahu, kamu juga akan menolakku seperti mereka, dan kamu bahkan tidak akan memanggilku saudarimu. Tidak, aku tidak akan. Kita saudara kandung sejati. Apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang sudah berlalu. Orang harus move on. Aku percaya Ethan akan berubah pikiran cepat atau lambat. Tapi antara kita, sejak kakek, ibu, dan ayah meninggal, kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Omong-omong, di mana barang-barangku dari atas sekarang? Maksudmu barang itu? Liam meminta Nyonya Hudson untuk membawanya turun. Untuk barang lainnya, seharusnya masih di lantai 3. Kau ingin aku ikut mengambilnya? Tidak apa-apa. Tidak ada yang lain yang penting. Oke, kamarku tepat di sebelah. Panggil saja aku jika butuh sesuatu. Hamba. Tempat tidur hari ini sangat empuk. Bapak Sterling, Bapak Davis, Bapak Miller, selamat datang, para bapak. Liam sedang dalam perjalanan bisnis akhir-akhir ini. Jika ada yang kurang dalam keramahan kami, harap maklum. Haha, Bapak Noah, Anda terlalu rendah hati. Perusahaan, dengan kalian bertiga tuan muda yang berbakat dan tampan, pasti akan meraih kesuksesan besar. Ayolah. Nyonya Hudson. Nona Chloe. Ruang tamu hari ini memiliki cukup banyak tamu. Ada yang bisa aku bantu? Tidak. Nona Chloe, Anda baru saja keluar dari rumah sakit. Jangan memaksakan diri, kembalilah ke kamar dan istirahatlah. Saya baik-baik saja. Lagi pula saya hanya duduk-duduk di rumah, bosan, biarkan saya membantu. Oh, baiklah, jangan lakukan hal yang berat, kamu cukup bertugas membawa piring, itu akan lebih mudah. Oke. Bapak Sterling, saya dengar Anda akan pergi dinas dalam 3 hari. Malam ini, kita harus minum sampai mabuk. Haha, tentu saja. Bapak Noah, Anda benar-benar bisa minum. Anda punya gaya mendiang Tuan Gu di masa lalu. Haha. Bapak Sterling akan mati dalam 3 hari. Ayo. Haruskah saya katakan atau tidak? Tapi siapa yang akan percaya? Bapak Sterling adalah mitra bisnis penting keluarga. Jika saya bilang, itu bisa merusak kesepakatan dan membuat mereka semakin kesal, mungkin saya tidak boleh mengatakannya. Tapi nyawa seseorang dipertaruhkan, saya tidak bisa diam melihatnya mati. Bapak Sterling, dalam 3 hari, jangan bepergian jauh dengan mobil. Chloe, apa yang kamu bicarakan? Nona muda, apa yang baru saja kamu katakan? Aku. Maaf, Bapak Sterling. Dia hanya seorang anak, hanya bicara ngawur, jangan hiraukan dia. Pergi. Tuan-tuan, ayo, coba ikan mandarin kukus ini. Aku sudah menyuruh dapur menyiapkan bahan-bahan segar. Ayo, cicipi, jangan malu. Kau gila? Bicara begitu di depan tamu-tamu kita. Aku melihatnya. Apa yang kau lihat? Ada tanggal di telapak tangannya. 3 hari dari sekarang. Naik ke atas sekarang. Jangan pernah sebut ini lagi. Noah, aku tidak berbohong padamu. Ke atas, sekarang? Bapak Sterling, saya minta maaf. Ini salahku karena tidak mengendalikan adikku. Dia tidak bermaksud buruk. Tolong jangan ambil hati. Ini untukmu. Saya sudah kenal perusahaan ini bertahun-tahun. Tentu saya tidak akan menaruh dendam pada anak-anak.
Terima kasih atas pengertiannya, Bapak Sterling. Ada urusan mendesak di perusahaan, saya akan pergi sekarang. Selamat menikmati makanan. Baiklah, Bapak Sterling, silakan. Kapan saja dipersilakan berkunjung. Terima kasih atas undangannya. Saya juga akan pergi. Semua karena si manis kecil ini. Tidak bisa tenang sebentar. Sudah 3 hari. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Sterling. Bapak Sterling tidak menjawab teleponnya selama 3 hari penuh. Aku khawatir kesepakatan ini akan gagal. Apa yang akan kita katakan pada Liam saat dia kembali? Sudah kubilang, Chloe adalah pembawa sial. Menyimpannya di sini hanya akan menimbulkan masalah. Dan Liam masih mengizinkannya pindah ke lantai 2. Lee, berkeliaran di sekitarku sepanjang hari, itu membuatku gila. Apakah aku benar-benar salah? Bapak Sterling, dalam 3 hari ke depan, tolong jangan melakukan perjalanan mobil yang jauh. Karena satu kata dariku, aku merusak hubungan keluarga. Saat Liam kembali, dia pasti akan mengunciku di gudang lagi. Tapi itu adalah nyawa manusia. Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan jika kalian menyalahkanku, aku tidak bisa hanya diam dan menyaksikan tragedi terjadi. Waktunya makan. Noah, Ethan, jangan marah. Mungkin Bapak Sterling baru saja sibuk dengan perjalanan bisnis beberapa hari ini dan belum sempat menjawab teleponnya. Chloe bermaksud baik. Jangan marah. Baiklah, baiklah, ayo makan dulu. Liam paling sayang pada kita, dia tidak akan menyalahkan kita. Beraninya kamu muncul di sini? Ethan? Kalau bukan karena mulut besarmu menyinggung Bapak Sterling, keluarga tidak akan kehilangan kesepakatan itu. Ethan, aku tidak berbohong. Semua yang kukatakan adalah benar. Kamu masih membantah? Kamu tidak akan belajar sampai semuanya terlambat, ya? Mulai hari ini, kamu tidak boleh menginjakan kaki di rumah ini. Keluar. Ethan, jangan seperti ini. Kamu menyakiti Chloe. Minggir. Keluar. Berhenti. Liam. Ethan, hentikan. Kau menyakiti Chloe. Minggir. Keluar. Ethan, berhenti. Liam. Liam. Kau tidak pernah memukulku sebelumnya, sekarang kau kembali dan memukulku? Itu tidak sebanding dengan apa yang pantas kau terima. Jika kau bukan saudaraku, aku akan mengusirmu dari keluarga. Dan lihat dirimu. Dan lihat Chloe. Apa kau bertindak seperti seorang saudara? Liam. Kau benar-benar memihak pembawa sial itu. Di hatimu. Saudaramu sendiri, berarti kurang darinya, si pembuat masalah itu? Chloe bersikap baik, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Apa salah yang pernah dia perbuat? Liam. Maafkan aku. Aku mengacaukan kesepakatan keluarga. Apa yang terjadi? 3 hari lalu di jamuan makan, dia mengutuk Bapak Sterling di depan umum, mengatakan dia akan mati dalam 3 hari. Seperti dia mengutuk ibu, ayah, dan kakek, dengan cara yang persis sama. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak berbohong. Liam, usir dia. Karena dia
Kita menyinggung perasaan Bapak Sterling. Setengah dunia bisnis tidak akan mau bekerja sama dengan keluarga kita lagi. Keluarga kita akan hancur karena dia. Diam. Mengenai masalah ini, akulah yang akan memutuskannya. Itu Bapak Sterling. Ini Bapak Sterling. Nyalakan speakerphone, dan aku akan menjelaskannya padanya. Noah, nona muda milikmu itu menyelamatkan hidupku. Bapak Sterling? Apa maksud Bapak? Seharusnya aku naik van untuk perjalananku hari ini. Tapi aku terus memikirkan apa yang dikatakan nona muda itu, dan mengubah rencanaku di menit terakhir. Aku tidak pernah menyangka mobil itu akan ditabrak dari belakang di jalan tol, dan kursi yang seharusnya kududuki hancur total. Jika bukan karena nona muda milikmu itu, aku pasti sudah mati. Jadi keluargamu benar-benar memiliki putri yang luar biasa. Dalam 22 tahun, ini pertama kalinya ada yang memanggilku, sayang. Bapak Sterling, Bapak terlalu baik. Dia hanya mengatakannya begitu saja, dan lagi, orang baik diberkati langit. Ini bukan keberuntungan, Noah. Jadi kamu harus berterima kasih padanya dengan benar untukku. Setelah aku pulang dari perjalanan, aku pasti akan berterima kasih langsung padanya. Karena nona muda ini benar-benar istimewa. Baik, Bapak Sterling. Sebaiknya Bapak istirahat, dan kami tidak akan mengganggu lagi. Dia berbicara tentang Chloe. Chloe, kamu luar biasa. Kamu benar-benar menyelamatkan seseorang. Chloe, kerja bagus. Sekarang minta maaf padanya. Kenapa harus aku? Karena kamu menuduhnya tanpa alasan, kamu harus minta maaf padanya. Maaf. Ethan, Abaikan dia, dan ayo makan. Chloe, kamu benar-benar bisa melihat tanggal di telapak tangan orang, kan? Chloe, kamu benar-benar bisa melihat tanggal di telapak tangan orang lain, kan? Jadi tanggal kakek, ibu, dan ayah semuanya nyata? Apa dia pikir aku pembawa sial? Lalu setiap kali kamu melihatnya, pasti berat bagimu, kan? Mengetahui hasilnya tapi tidak bisa berbuat apa-apa pasti sangat menyiksa. Chloe, apa kamu takut? Sudah selesai. Chloe, semuanya sudah berakhir sekarang. Jadi beginilah rasanya dimengerti dan diperhatikan. Bapak Sterling? Nak, aku berutang nyawa padamu. Bapak Sterling, tidak perlu. Aku hanya bilang begitu saja. Begitu saja? Kamu sadar berapa banyak nyawa yang diselamatkan oleh kata-katamu yang biasa saja itu? Mobil itu tidak hanya membawa aku, tapi juga sopirku, dan keponakanku. Ini bukan bayaran, ini hanya ungkapan kecil dariku. Jika suatu saat kamu mendapat masalah, langsung temui aku. Aku pasti akan membantumu. Tidak perlu, Bapak Sterling. Aku tidak bisa menerima ini. Bapak Sterling, Anda terlalu baik. Dia hanya kebetulan. Ini bukan kebetulan. Dulu, aku pikir ayahmu berbohong padaku saat dia memberitahuku tentang hitungan mundur ibumu. Tapi sekarang sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Bapak Sterling, apa maksud Anda dengan itu? Kamu masih belum tahu? Dulu, ibumu meramalkan kematian kakekmu. Ayahmu sendiri yang memberitahuku. Bagaimana mungkin? Ibu juga bilang.
Ibu juga bilang begitu. Kakek, ada tulisan di tanganmu. Apa yang tertulis? Tertulis, kamu mati pada tanggal 21 April. Oh, Chloe kecil kita. Dia bahkan bisa meramal nasib kakek. Jadi kakek sudah tahu dia akan mati. Ah, ya, nak, tak bisa mengubah takdir, biarkan saja. Bapak Sterling, terima kasih sudah menceritakan semua ini kepada kami. Tentu saja. Ada urusan di kantor. Tidak akan lama. Aku akan mengantarmu keluar. Nak, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi sekarang. Hati-hati, Bapak Sterling. Lewat sini, silakan. Tunggu. Kamu bilang 3 hari setelah hari itu? Apa sebenarnya yang kamu lihat? Di telapak tangan Bapak Sterling, aku melihat tanggal kematiannya. Setelah aku hitung, itu 3 hari kemudian. Lalu, setiap kali kamu melihatnya, apakah selalu akurat? Tidak pernah salah. Sejak aku berusia 6 tahun, aku dianggap sebagai pembawa sial. Hanya figuran di keluarga ini. Sampai hari ini, aku tidak pernah tahu bahwa ibu dan aku bukan pembawa nasib buruk. Akhirnya, seseorang bersedia untuk benar-benar melihat duniaku. Halaman-halaman yang disobek. Apa isinya? Ibu bilang, surat itu disembunyikan di tempat yang hanya Chloe yang akan menemukannya. Aku bisa menemukannya, tapi di mana? Sepertinya tidak disobek sembarangan, disobek di sepanjang jilidan, tepat di punggung buku. Rapi sekali. Sepertinya ada yang melakukannya sengaja. Siapa ya? Di rumah ini, selain aku, satu-satunya yang sudah membaca buku harian ini adalah Liam. Aku akan tanya Liam pendapatnya. Hey Chloe? Mia? Liam sudah pergi? Ya, dia pergi ke kantor. Katanya dia akan kembali malam ini. Kamu butuh dia untuk sesuatu? Ya, agak. Tapi tidak mendesak. Aku akan bicara dengannya saat dia pulang. Oke. Chloe? Kamar lama ibu? Kamu pernah masuk ke dalamnya? Ya, aku masuk beberapa kali waktu kecil. Aku juga pernah. Tapi kemudian dikunci. Noah yang punya kuncinya. Dia bilang kita tidak boleh menyentuh barang ibu. Kapan dikuncinya? Aku tidak terlalu ingat, sepertinya aku waktu itu umur 4 tahun. Itu tahun yang sama aku menemukan buku harian itu. Kamar ibu langsung dikunci setelah itu. Apa itu kebetulan? Mia? Di kamar ibu, apakah kamu pernah melihat surat? Atau catatan atau sesuatu? Tidak. Tapi aku masuk sekali waktu kecil. Di belakang rak buku itu, sepertinya ada kompartemen tersembunyi. Tapi aku tidak bisa meraihnya. Jadi aku biarkan saja. Kompartemen tersembunyi di belakang rak buku? Ada kompartemen tersembunyi di belakang rak buku. Aku selalu mengira kamar ibu sudah digeledah seluruhnya. Jadi aku tidak pernah berpikir untuk memeriksa di belakang rak buku. Tapi itu benar-benar satu-satunya tempat yang Chloe temukan. Karena hanya ibu yang tahu apa yang paling aku sukai saat kecil. Aku suka memanjat rak buku untuk mencari buku bacaan. Tapi masalahnya adalah,
Kuncinya ada pada Noah. Bagaimana aku bisa masuk? Chloe? Chloe? Kamu sedang memikirkan apa? Oh, tidak ada apa-apa. Oke. Aku pergi les dulu, pastikan kamu makan malam yang enak. MM. Noah pasti tidak akan memberiku kunci. Aku akan menunggu Liam kembali. Liam, bisakah kamu membantuku membuka kamar ibu? Ada apa? Surat yang ibu sebutkan di buku hariannya. Aku pikir mungkin tersembunyi di kamar ibu, di belakang rak buku. Kuncinya seharusnya ada pada Noah. Aku tahu. Tapi dia tidak akan memberikannya padaku. Jangan khawatir. Aku akan mengambilnya untukmu. MM. Chloe? Ayo pergi ke kamar ibu. MM. Lebih dari 10 tahun. Semuanya sama. Seolah-olah ibu tidak pernah pergi. Aku menemukannya. Apa itu? Sepertinya surat. Ini bunga favorit ibu. Chloe, jika kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tiada. Kemampuanmu bukanlah kutukan. Aku juga memilikinya saat kecil. Nenekmu memberitahuku kemampuan ini diwariskan hanya kepada putri-putri. Itu tidak akan membunuh siapapun. Kematian orang-orang itu sudah ditakdirkan. Kamu hanya melihatnya lebih awal. Kamu tidak membunuh siapapun, tidak satu orang pun. Saat aku hamil Mia, aku melihat tanggal di telapak tanganku. Aku tahu aku akan pergi, tapi aku tidak menyesal melahirkannya. Chloe, ibu tidak pergi karena Mia, ibu pergi karena sudah ada yang salah dengan tubuhku. Entah aku melahirkan atau tidak, tanggal itu selalu ada. Jangan salahkan Mia, dan jangan salahkan dirimu sendiri. Ibu, bangun! Ibu. Chloe, satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah kamu. Kamu terlalu pendiam sejak kecil, menyimpan semua keluhanmu. Terima kasih, Ayah. Ini. Masing-masing satu untuk kalian. Makan lebih banyak daging, biar kuat. Semoga kamu bertemu seseorang yang baik padamu, makan enak, dan tertawa lepas di bawah sinar matahari. Kamu adalah putriku yang paling berharga. Aku sayang kamu. Makanlah. Ibu, aku sangat merindukanmu. Chloe? Ibu, aku sangat merindukanmu. Chloe? Surat ini, kau ingin menunjukkannya pada mereka? Aku tidak tahu, kepalaku kacau. Kalau begitu simpan dulu. Saat kau sudah mantap, kita bicarakan. HM. Chloe, kau tidak apa-apa?
Ku dengar kau tidak turun untuk makan malam, aku bawakan susu hangat. Aku tidak lapar, jangan khawatir. Aku agak lelah, mau tidur sekarang. Baiklah. Istirahat yang baik, Chloe. Noah, Mia? Kenapa kau belum tidur? Kau di sini. Untuk menemui Chloe? Setelah keluar dari kamar ibu hari ini, dia mengunci diri di kamar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Begitu. Kembali ke kamarmu. Jadi dia menginginkan kunci itu. Tahu aku tidak akan menyerah? Dia meminta Liam untuk memintanya. Langkah cerdik. Kau tahu aku tidak akan bergeming. Jadi kau menyuruh Liam bertanya padaku? Rencana yang bagus. Surat ini adalah hal terpenting yang ditinggalkan ibu. Mungkin aku harus menunjukkannya pada mereka. Ini bukan untuk membuktikan apapun. Hanya saja ibu berkata dalam surat itu. Beberapa kematian sudah ditakdirkan, dan aku hanya melihatnya lebih dulu. Ini adalah sesuatu yang harus mereka ketahui. Liam, aku sudah bulat tekad. Surat ini, aku ingin menunjukkannya pada mereka. Baik. Akan kuatur. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini karena ada hal penting yang harus disampaikan, masalah ini. Tentang Chloe. Ibu meninggalkan ini padaku, sebuah buku harian. Aku menemukannya saat berusia 8 tahun di ruang bawah tanah. Surat ini ditemukan kemarin di kamar ibu. Bagaimana mungkin? Apa yang ibu katakan benar. Chloe tidak membunuh siapapun. Ya, aku tidak. Kakek sedang menyiram bunga di balkon, mengalami kecelakaan, tergelincir dan jatuh hingga meninggal. Hari itu, ayah sedang di jalan tol dan ditabrak dari belakang. Dia tidak pernah pulang. Ibu yang sedang hamil mendengar kabar itu, bergegas keluar dalam kepanikan, namun sayangnya, jatuh dengan keras ke tanah, dan kematian ibu dan ayah tidak terjadi karena aku mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, sebelum aku melihatnya dan sebelum aku berbicara, nasib mereka sudah ditentukan. Aku tidak mengatakannya untuk menakut-nakuti siapapun. Aku takut. Aku berharap seseorang mau maju dan membantuku, tapi kalian semua hanya menganggapku pembawa sial. Dan bahwa akulah penyebab kematian mereka. Hal-hal ini, bagaimana kau bisa membuktikan ibu yang menulisnya? Mungkin kau yang memalsukannya. Tapi kalian anggap aku pembawa sial. Dan pikir aku membunuh mereka. Hal-hal ini, bagaimana kau bisa buktikan ibu yang menulisnya? Mungkin kau yang memalsukannya. Ethan, kamu sudah meniru tulisan ibu sejak kecil, berlatih 2 tahun dan tidak pernah benar, jadi bagaimana kau tidak bisa mengenali tulisannya? Ethan, Chloe bukan orang seperti itu, jadi ini pasti surat ibu sendiri. Lalu kenapa dia menemukan buku harian pada usia 8 tahun? Dan baru menunjukkannya sekarang? Karena tidak ada yang mau mendengarkanku, aku sudah mencoba berkali-kali, dan soal hasilnya setiap kali, kalian semua lebih tahu dariku. Soal tulisan tangan, akan kuperiksa keasliannya. Aku setuju dengan Noah, dan tanpa bukti yang jelas bahwa ini ditulis oleh ibu, aku tidak akan percaya padanya. Chloe, mereka tidak percaya padamu. Tapi aku percaya. Terima kasih, Mia. Chloe, aku mengenali tulisan ibu, tapi Noah memang curigaan, jadi biarkan dia memeriksanya. Dengan begitu, keraguannya akan hilang. Hasilnya sudah keluar. Bagaimana bisa begini?
Hasilnya sudah keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar ditulis oleh ibu sendiri. Ibu, ayah, dan kakek. Tidak dibunuh oleh Chloe. Aku membencinya selama 18 tahun. Aku membenci orang yang salah. Mengapa? Mengapa kebenaran tidak bisa terungkap lebih cepat? Siapa yang harus kubenci sekarang? Hentikan. Keluar. Delapan belas tahun. Aku membayangkan banyak akhir cerita. Tapi aku tidak pernah membayangkan kebenaran akan sekejam ini. Ternyata kita salah selama ini. Seandainya saja kita mendengarkannya dulu, percaya padanya sekali saja, akankah kakek, ibu, dan ayah masih hidup seperti Bapak Sterling dan aman dan sehat? Ethan, kamu kelihatan sangat aneh hari ini. Chloe. Chloe, Paman mengadakan acara keluarga akhir pekan ini, dan semua kerabat akan datang, mau ikut. Chloe. Chloe, Paman akan mengadakan kumpul keluarga akhir pekan ini. Semua famili akan datang, mau ikut. Aku belum pernah pergi ke acara seperti ini sebelumnya. Itu dulu, tapi sekarang keadaan berbeda. Apa bedanya? Kamu menyelamatkan Bapak Sterling. Sekarang dia menceritakannya ke semua orang yang ditemuinya. Putri sulung itu luar biasa. Semua famili sudah tahu. Mereka sudah tidak sabar ingin bertemu kamu. Tapi aku hampir tidak pernah bertemu famili itu. Lagi pula, bukankah Bibi menganggapku nasib buruk? Ayo, semuanya, ayo minum. Bersulang. Ayo, bersulang. Keluarga ini. Bagaimana mereka bisa punya si manis kecil seperti itu? Masih muda dan sudah membawa nasib buruk kepada orang tuanya. Si manis kecil. Benar. Si manis kecil. Si manis kecil? Nasib buruk sekali. Memang si manis kecil. Sungguh nasib buruk. Ini terlalu banyak nasib buruk. Dia hanya membawa masalah bagi keluarga, si manis kecil. Keluar dari sini sekarang. Pergi? Chloe? Chloe? Kamu pergi atau tidak? Aku pergi. Aku sudah selesai bersembunyi. Aku akan membela diri, dan membersihkan namaku. Chloe, jangan khawatir. Kau penyelamat Bapak Sterling sekarang. Sekarang tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Ini pertama kalinya aku pakai sepatu hak tinggi. Cuma belum terlalu pandai berjalan dengan sepatu itu. Itu dia gadis sulung dari keluarga kakak kedua. Kudengar dia bisa melihat benda itu di telapak tangan orang. Benar, katanya. Begitulah cara dia menyelamatkan Bapak Sterling. Dia benar-benar punya kemampuan. Hei, wah, bukankah ini Chloe? Astaga, kau sudah besar sekali. Rasanya sudah lama sekali tidak bertemu. Bibi, semua kehangatan mendadak ini, aku tahu ini bukan untukku, tapi karena aku menyelamatkan Bapak Sterling nyawanya. Mengubahku dari pembawa sial menjadi orang yang punya kemampuan. Chloe, kemampuanmu yang katanya, apa kau benar-benar bisa melihat sesuatu di telapak tangan? Kalau begitu, biar bibimu melihat dan melihat apa yang ada di telapak tanganku. Tidak ada. Tidak ada? Apa maksudnya? Artinya tidak ada tanggal di telapak tanganmu.
Kau sehat, aman dan sehat? Itu bagus, itu bagus. Anak Chloe ini selalu diperlakukan buruk oleh keluarga. Ini, coba lihat untukku. Lihat apa yang ada di telapak tanganku. Tidak ada. Tidak ada. Apa maksudnya? Artinya tidak ada tanggal di telapak tanganmu, Bibi. Kau sehat, aman dan sehat. Itu bagus. Itu bagus. Ah, Chloe gadis ini, dia diperlakukan buruk oleh keluarga dulu. Oh, aku merasa sangat tidak enak dan benar-benar minta maaf. Jika kau benar-benar minta maaf, jangan hanya bicara saja. Cukup dengan tidak memanggilku pembawa sial dulu saja sudah cukup. Tidak apa-apa. Hei, kamu pasti Chloe, kan? Aku bibimu. Dulu, waktu ibumu menikah ke keluarga ini, dia dan aku paling dekat. Aku terlalu muda saat itu. Kalau Bibi ini, aku hampir tidak ingat dia. Kemari. Ibumu, dia bisa melihat hal-hal itu juga. Kau tahu itu? Ibu menulisnya di buku hariannya. 6 bulan sebelum kecelakaan ayahmu, ibumu melihat tanggal di telapak tangannya. Saat itu, dia mencoba segala yang dia bisa, mengubah tanggal perjalanan ayahmu beberapa kali. Tapi pada akhirnya, sayangnya, dia tidak bisa menghindarinya. Ibumu memberitahuku saat itu, takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diubah siapapun. Saat ibumu hamil, dia terus membicarakanmu. Ibumu dulu pernah bilang padaku, takdir, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dulu waktu ibumu hamil, dia terus membicarakanmu, katanya waktu semakin habis. Dan dia sangat khawatir padamu. Ah, siapa sangka? Ah, semua akan baik-baik saja. Semangat, ya. Chloe, jangan sedih, ya. Lepaskan masa lalu. Setelah kumpul keluarga, suasana di rumah berubah. Ethan berhenti menghindariku. Meskipun dia masih tidak mau bicara. Perubahan Noah paling sulit dilihat, tapi juga yang paling mendalam, karena dia tidak lagi memanggilku dengan nama lengkap. Chloe, ini untukmu, karena ini bagus untuk perutmu. Baik. Chloe, kamu terlalu kurus. Jadi biar aku ambilkan nasi lagi. Terima kasih, Liam. Oh, biar aku. Ethan akhirnya bersikap seperti kakak sejati. Camilan bikin haus. Jadi ini, minum air. Terima kasih, Ethan. Chloe, ini, makan buah. Chloe, AC-nya rendah. Jangan sampai masuk angin.
Ada apa dengan Mia? Aku akan periksa Mia. Ini juga bukan yang kuinginkan. Tapi sekarang, yang mereka lihat hanya Chloe. Semua yang mereka lakukan, mereka utamakan dia. Dan tidak ada yang peduli dengan perasaanku lagi. Noah bahkan bantu dia cari makanan hari ini. Chloe. Ini, makan. Ini bagus untuk perutmu. Ethan bahkan ngisi piringnya. Dia belum pernah kayak gitu sebelumnya. Aku tahu dia kakakku, tapi aku takut. Dia takut digantikan. Dia takut kehilangan kasih sayang ketiga kakaknya. Tapi Mia, aku di sini bukan untuk merebut kasih sayang mereka darimu. Aku juga di sini untuk menyayangimu. Nyonya Hudson, panggil Chloe untuk turun. Ada yang mau kukatakan. Baik, Bapak Noah. Saya pergi dulu. Chloe, duduklah. Chloe, kemari, duduk. Semuanya. Ada yang mau kukatakan. Setelah membaca buku harian ibu, aku pergi ke rumah nenek dan memeriksa beberapa catatan. Mereka memiliki catatan tentang kemampuan ini selama lebih dari 100 tahun. Nenek memilikinya. Dan nenek buyut juga memilikinya. Selama lebih dari 100 tahun, telah ada catatan tentang kemampuan ini. Nenek kita memilikinya. Dan buyut kita juga. Dan mereka yang memiliki kemampuan ini, tanpa terkecuali, dicap sebagai pembawa sial oleh keluarga. Mereka dikucilkan, ditakuti, dan diisolasi. Beberapa tidak pernah menikah. Beberapa dikirim ke biara. Beberapa meninggal lebih awal. Bahkan ibu dipanggil pembawa sial saat kecil. Dia menanggung hinaan dan penolakan. Jika saat itu dia tidak bertemu ayah, aku khawatir nasibnya akan sama seperti mereka. Chloe. Maaf. Aku tidak pernah benar-benar percaya apa yang kamu katakan, atau melindungimu, maaf. Aku mengecewakan ayah. Insiden gelang? Tidak membiarkanmu sekolah, di depan Bapak Sterling, menyebutmu pembohong. Keluar. Kamu gila? Mengatakan itu di depan tamu. Untuk setiap hal, aku berutang permintaan maaf padamu. Chloe? Maaf? Noah? Saat ini, aku baik-baik saja. Membuatmu tinggal di gudang. Itu salahku. Saat itu kamu baru berusia 6 tahun. Maaf. Chloe. Aku sangat senang kamu masih hidup. Mia benar. Syukur kamu masih hidup. Selama bertahun-tahun, kamu menanggung semuanya sendirian. Aku mengecewakanmu. Chloe, maaf. Tahun-tahun itu, kau lalui semua itu sendirian. Maaf, Chloe. Maaf. Tahun-tahun itu, aku tahu kau sedang berjuang. Tapi aku tidak ada untukmu. Aku pikir kau punya makanan dan pakaian, dan tidak terlalu sering dibully. Tapi aku tidak pernah membayangkan. Kau bahkan tidak punya makanan. Tidak apa-apa, Liam. Aku sudah lama tidak peduli tentang semua itu. Selama aku bisa bersama kalian. Dan makan malam dengan Mia juga, aku akan benar-benar bahagia. Mia? Aku akan mengerjakan PR dulu.
Di minggu berikutnya, di permukaan, semuanya tampak membaik. Noah akan membawakanku sarapan sendiri. Noah, Ini tempat sarapan yang direkomendasikan teman. Ku dengar makanannya enak. Chloe, cepat coba. oke. Makasih, Noah. Ethan tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan bahwa dia ingin berbuat baik padaku. Tidak perlu, Ethan, aku bisa membawanya. Ini searah. Kalau begitu, aku hargai, Ethan. Yang paling mengejutkanku adalah betapa berubahnya Liam. Liam, Chloe, dia memberiku kartu bank. ada $1 juta di kartu ini uang hidup selama lebih dari 10 tahun. Anggap saja ini dari Liam, untuk menebus waktu yang hilang. Liam, aku tidak perlu sebanyak ini. Ambil saja, ini yang minimal. Akhir-akhir ini, kakak-kakakmu dan aku sedang mendiskusikan pembagian aset keluarga. Kamu adalah putri sulung keluarga. Kamu berhak mendapat bagian. Terima kasih, Liam. Semuanya tampaknya berjalan seperti yang tidak pernah berani kubayangkan. Tapi Mia telah berubah. Dia tidak lagi datang ke kamarku sendiri. Chloe, aku agak lelah. Aku ke kamarku dulu. Dan dia jarang makan bersamaku lagi. Nona Chloe, aku perlu memberitahumu sesuatu. Jangan marah ya. Ada apa? Nona Mia datang kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk tidak membuatkanmu sarapan yang sama seperti miliknya. Apa yang dia katakan? Dia bilang, beberapa hal adalah miliknya dan dia tidak ingin berbagi. Dia juga bilang, Apa lagi yang dia katakan? dia bilang, bahwa hanya karena Chloe sakit, dia telah mengambil semua orang darinya. Aku mengerti. Mia masih muda. Dia bisa agak keras kepala. Aku akan bicara dengannya. Bagus. Itu membuatku lega. Oh, omong-omong, Nona Chloe, Bapak Liam, akan mengadakan pertemuan keluarga besok. Dia menyuruhku memastikan kamu ada di sana. Ya, aku akan datang tepat waktu. Aku memanggil kalian semua hari ini untuk membahas redistribusi aset keluarga. Selama bertahun-tahun, keluarga berhutang banyak pada Chloe. Sebagai kakak-kakaknya, kita telah membuat banyak kesalahan dan gagal menjaga Chloe. Jadi kami memutuskan untuk mengambil sebagian dari perwalian keluarga dan menyisihkannya. Untuk Chloe, itu akan menjadi jaring pengaman untuk masa depannya. Aku setuju. Aku juga. Kenapa? Kok baru beberapa bulan di lantai 2? Dia udah bisa ambil milikku? Mia, ini bukan tentang mengambil darimu. Kalau bukan milikku, punya siapa lagi? Aset keluarga semuanya diperoleh kakak-kakak kita. Apa hubungannya dia dengan itu, sebelumnya? Kalian menyebutnya pembawa sial, mengusirnya ke lantai 3, menjauhkannya dari meja makan, dan tidak menyekolahkannya. Aku selalu mengira dialah yang salah. Dan sekarang kalian bilang, kalian semua salah. Jadi kalian menebus kesalahan padanya. Tapi bagaimana denganku? Siapa yang akan menebus kesalahan padaku? Aku dibesarkan sebagai bintang keberuntungan kalian, sebagai sayang kalian, dan semua orang berputar di sekelilingku. Ternyata favoritisme ini bukan karena aku baik, tapi karena kalian berhutang padanya dan merasa bersalah. Jadi kalian mencurahkan semua kebaikan padaku sebagai gantinya. Jadi aku ini apa? Hanya pengganti untuk menebus dosa kalian. Kamu memanfaatkanku sebagai pengganti untuk menebus dosamu? Kamu tidak bisa menghadapi Chloe. Jadi kamu mengalihkan semua rasa bersalahmu dengan memanjakanku.
Mia mengatakan yang sebenarnya. Kalian tidak pernah berani menghadapi keluh kesahku? Jadi kalian memanjakan Mia sampai mati untuk meredakan rasa bersalah kalian. Sekarang semuanya terungkap. Kalian hanya ingin menebus kesalahan padaku, tapi kalian mengabaikan Mia. Apa salah Mia? Aku tidak akan menerima. Dia mengambil milikku. Jika kau mau menebus dosa dan memberi kompensasi, gunakan aset pribadimu. Jangan sentuh perwalian keluarga. Mia, kita kesampingkan dulu ini. Sepertinya kami tidak memikirkannya dengan matang. Kamu tidak perlu memberiku apapun. Chloe, apa yang kau katakan? Aku tidak pernah butuh kompensasi materi. Yang aku inginkan, sekarang sudah kau berikan sedikit demi sedikit. Tidak mungkin. Kamu pantas mendapat setiap sen, tidak kurang sedikit pun. Yang aku mau adalah yang terbaik. Lebih dari uang, aku berharap keluarga kita benar-benar bisa damai. Tolong perhatikan Mia lebih. Hatinya tidak jahat. Hanya saja setelah lebih dari 10 tahun menjadi favorit, tiba-tiba kehilangan itu. Terlalu berat perubahannya. Dia hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Baiklah. Mia, buka pintu. Ethan membawakanmu puding karamel favoritmu. Aku tidak mau. Mia, kalau kamu terus mengamuk dan bolos sekolah, kamu tetap harus makan sesuatu. Kalau kamu tidak mau makan atau minum apapun, kamu akan sakit. Bukan urusanmu. Berhenti mengetuk. Aku tidak akan membukakan pintu untuk siapapun. Ethan, dia masih tidak mau membuka pintu? Ya, tidak mau bergerak. Dia belum makan atau minum apapun selama 2 hari penuh sekarang. Ini salahku. Aku memanjakannya terlalu berlebihan, membuatnya begitu keras kepala. Biarkan aku bicara dengannya. Aku bilang aku tidak mau makan. Mia? Chloe? Lupakan. Dia pasti datang untuk memarahiku. Lagi pula, aku tidak hanya menolak membiarkannya membagi warisan, tapi aku juga menambahkan garam di lukanya di depan umum. Mia, aku bawakan kamu bubur. Bubur biasa, dengan sedikit gula, kamu benar. Cara mereka memperlakukanmu itu salah. Mereka mengambil rasa bersalah mereka padaku, dan memberikan kompensasi berlebihan padamu. Tidak adil bagiku, dan tidak adil bagimu juga. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, dan aku juga tidak. Merekalah yang salah. Mereka takut menghadapi kenyataan. Kamu adalah Mia, bukan pengganti siapapun. Mereka baik padamu bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena kamu layak dicintai. Tapi aku juga layak dicintai. Chloe, maafkan aku. Chloe. Maaf. Ini, dua saudari, kan? Yang adil ya adil. Chloe. Hah? Buburnya enak, makasih. Selama 22 tahun hidupku, 3 bulan terakhir ini adalah yang paling stabil. Setelah mendapat perawatan yang tepat untuk perutku jadi jauh lebih baik. Aku tidak lagi bangun kesakitan di malam hari. Liam menyewa tutor untukku, untuk mengejar pelajaran yang ketinggalan. Tidak ada pilihan yang berhasil. Oh, aku mengerti. Bu, jadi ketika A sama dengan 0, sudut dari Y sama dengan X adalah 0 derajat. Benar.
Noah masih kaku sekali. Setiap kali dia memanggilku dengan nama panggilanku, kedengarannya sangat dipaksakan. Chloe. Ku dengar kamu sedang mempersiapkan ujian masuk universitas. Aku, secara khusus pergi ke toko buku dan membelikanmu beberapa buku latihan. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja padaku. Mengerti? Terima kasih, Noah. Chloe, Hah? tebak apa yang kubelikan untukmu? Biarkan aku menebak. Camilan. Bukan, coba lagi. Chloe, kamu konyol banget, tada. Film baru aktor favoritku baru saja rilis. Chloe, kamu tidak bisa menghabiskan seharian mengerjakan soal latihan. Kamu perlu bersantai. Ikut aku akhir pekan ini untuk menontonnya. Tentu. Lain kali kamu masak, aku ikut datang juga, Ethan. Bagus sekali. Ayo makan. Duduklah. Chloe, hari ini ulang tahunmu. Aku sudah bicara dengan kalian. Dan ini kado ulang tahunmu. Aku benar-benar tidak perlu kompensasi. Liam memberiku uang jajan setiap bulan, bahkan tidak habis. Chloe, ini bukan kompensasi. Ini yang pantas kau dapat. Aku salah tentang tahun lalu, sekarang aku mengerti. Kita sama-sama putri keluarga. Kita berdua saudari harus setara. Benar, setara lebih baik. Ya, terima saja. Chloe, terimalah. Wow, kenapa kau masak banyak sekali? Ethan, bukankah kau bilang ingin makan masakanku? Ayo, makan. Ini, makan. Siapa yang pesan ubi manis ini? Manis banget. Aku, enak banget. Chloe, ini. Makan iga. Hari ini, terima kasih kalian semua sudah datang. Sama-sama. Denganmu masak, siapa lagi yang mau datang? Chloe, masakanmu luar biasa. Tahun lalu saat ini, aku duduk di meja kosong, menunggu orang yang takkan datang. Kata-kata di telapak tanganku terbakar. Kukira itu akhirnya. Mari bersulang. Ayo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sekarang, aku duduk di meja yang sama, di tempat yang sama, dengan hidangan yang sama, tapi kursi penuh dengan orang. Dua tahun kemudian, aku lulus ujian masuk universitas, nilainya lebih dari 40 poin di atas batas nilai universitas terkemuka. Liam, ini hanya surat penerimaan. Kenapa lama-lama melihatnya? Chloe, kita benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mewarisi IQ tinggi ibu. Saat ibu di sekolah, dia selalu menjadi yang terbaik di kelas. Wow. Kertasnya bagus sekali. Benar. Biarkan aku melihatnya. Tunggu. Sebentar. Biarkan aku melihatnya sekarang. Tunggu. Biarkan saja dia melihatnya. Baik, ini dia. Chloe, kamu terlihat sangat jelek di foto yang aku ambil ini, tapi suratnya terlihat bagus sekali.
Aku akan menjadikannya foto sampul media sosial. Ruang tamu terasa hangat dan nyaman. Rumah ini masih rumah yang sama, tetapi orang-orang yang tinggal di dalamnya telah berubah. Kalian? Mia, ayo kita temui ibu. Tentu, Chloe. Ayo kita beritahu ibu bahwa kamu diterima di universitas. Baik. Ayo pergi sekarang. Ibu, aku diterima di universitas. Ibu bilang, makan dengan baik, tertawa lepas di bawah sinar matahari. Aku melakukannya. Kalian semua benar-benar baik padaku sekarang. Mia juga, mampu melihat tanggal-tanggal itu bukan salahku, kau benar. Ibu, aku akan hidup dengan baik. Chloe, aku akan selalu bersamamu. Ibu? Maaf. Kami akan menjaga Chloe dengan baik. Ibu, Chloe diterima di universitas. Nilainya lebih tinggi dariku. Ibu, jangan khawatir, aku akan menjaga Chloe dengan baik. Ibu, apakah kau melihatnya? Tidak ada tanggal di telapak tanganku, dan tidak ada juga di telapak tangan kakak-kakak dan Mia. Ibu, pasti kau sangat bahagia.